Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada ya. Di dunia ini ada dua usaha. Usaha yang nampak dan usaha yang tidak nampak. Usaha yang nampak ini semuanya kita paham, Pak. Usaha atas kebendaan, usaha atas uang, jabatan, usaha atas pendidikan, dan ini hasilnya pun nampak, dan orang ini semuanya paham, Pak, untuk usaha ini. Dan ada usaha atas keyakinan, usaha atas iman. Nah, ini kadang-kadang kita nih belum begitu memahami, Pak, perkara ini. Pada usaha iman ini, usaha yang menentukan kita ini sukses atau gagalnya, tergantung usaha iman yang kita lakukan. Karena kita punya 3 rongga, Pak. Rongga perut, rongga ilmu, dan rongga hidayah, usaha atas iman. Ini masing-masing perlu usahakan, perlu diusahakan. Biasanya orang hanya mengusahakan atas perut dan ilmu, tapi jarang mengusahakan usaha atas kolbunya, hatinya, fuadnya, Pak. Fuadnya tepat nyimpan mengenal Allah. Ini, Pak. Nah, ini memang semuanya penting, Pak. Usaha atas ilmu ya penting juga. Tapi diantara semua usaha yang penting usaha atas iman. Karena apapun tanpa usaha nggak mungkin kita bisa memilikinya. Kita ingin rumah, perlu usaha atas rumah. Kita ingin makan, perlu atas makan. Kita ingin punya istri, perlu diusahakan atas istri. Bahkan rokok sebatang pun perlu usaha, Pak. Nggak ada yang bim salah bim, Pak. Begitu agama datang pada kita sempurna, agama wujud dalam diri kita sempurna, ini perlu diusahakan. Perlu diusahakan dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah, dengan fokus ini, Pak. Karena usaha inilah yang akan menentukan kita akan sukses, akan bahagia, akan mulia di mata Allah, di dunia juga di akhirat. Sekarang logika gini, Pak ya. Orang yang tidak usaha, yang dia nggak dengan usahanya, dengan dia punya usaha, dengan orang yang nggak usaha diam aja gimana, Pak? Orang nggak punya, dia usaha, Pak, katakan dia kerja kantor. Mula-mula memang dia ngontrak. Lama-lama kalau dia punya lagi simpenannya, bisa buat punya rumah sendiri. Udah punya rumah sendiri, dia punya istri. Punya istri lagi, kumpul lagi bisa punya mobil, kan? Terus gitu, Pak, karena dia ada usaha. Tapi orang yang nggak nganggur, Pak, nggak usaha gimana? Dia mungkin dapat, tapi dari apa hasil daripada orang lain yang turut memberikan sumbangsinya kepada orang itu. Begitu, Pak, nih iman. Jadi iman perlu usahakan. Nabi aja, Pak, sahabat yang sudah imannya kuat perlu lagi diusahakan imannya. Perbuat lagi iman kamu ya, sahabatku. Pada iman sudah kokoh. Nah, kita yang belum aja, iman kita yang masih lemah begini gimana? Di zaman Nabi ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah beriman. Maka kata Nabi, belum, kamu baru Islam. Belum bisa kau dikatakan beriman. Nah, iman ini dikatakan iman ini, Pak. Ini bagaimana kalau orang sudah mengaku beriman? Ini sahabat, Pak, membuktikan, Pak. Maka jangan katakan beriman, kata Nabi, sebelum kau lihat bagaimana pengorbanan kamu, para sahabat, yang dia mengorbankan semua hartanya, waktunya, sampai istri jadi janda, anak jadi yatim, ya, untuk mengusahakan iman, ya, Pak. Jadi jangan katakan kamu beriman sebelum kau lihat bagaimana pengorbanan kamu untuk agama, sampai di mana coba. Ya, jangan kamu mengatakan kamu beriman. Itu, Kak. Iman itu sebagaimana emas. Emas, kalau benar emas harus diuji, ya enggak, tentang keasliannya. Begitu iman, Pak, harus ada diperjuangkan, diusahakan. Mujahadah. Mujahadah itu singkatan. M-nya mal.
J-nya jasad. Jadi ma, harta dan diri. Mujahanya hijrah. Da-nya dakwah. Dan baru hidayah, baru iman. Itu perlu proses, Pak. Mujahadah baru dapat iman, baru dapat hidayah. Tanpa itu bagaimana Bapak dapat dapatkan iman dengan secara gratis? Nggak ada, Pak. Pak gini, Pak ya. Kalau dunia ini udah Allah takar, Pak. Sekian kamu nggak bisa ngelebihin yang tentukan. Kalau bahasa rezeki ini ya, udah dipatokin sekian nggak bisa ngelebih. Tapi kalau hidayah ini Allah nggak batasin, Pak. Cuma mama Bapak usahakan atas iman, itu iman Bapak akan Allah dapatkan. Banyak lagi Bapak usaha atas iman, banyak lagi Bapak dapatkan usaha keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tahun Allah itu kepada orang beriman beda dengan orang yang iman, semakin banyak iman yang kuat, semakin bantu Allah semakin kuat ini lagi, semakin cepat lagi datang pada orang-orang yang imannya sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim kan, dia ketika ada dibakar, dia enggak doa ya Allah padamkan api, enggak. Tapi apa yang dikatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolongku, begitu. Jadi orang beriman itu dia hanya tahu aja pada Allah. Dia tidak akan tersekan dengan apapun yang dihadapi. Dia hanya tersekan, pasti Allah akan beratakan pertolongannya. Ini orang beriman, Pak, begitu, Pak. Nah, ini perlu ada usaha. Perlu ada perjuangan. Tanpa perjuangan nggak mungkin kita dapat, Pak. Bapak istri pun perlu pengorbanan kan. Berjuang nggak punya istri sampai punya istri. Sampai Bapak punya rumah, perlu pengorbanan. Ya. Karena yang tidak sempurna, Pak, nggak akan bisa manfaat, Pak. Kalau kita nggak sempurna, sesuatu pun kalau nggak sempurna nggak bisa manfaat. Kita punya rumah, bikin rumah, Pak, nggak sempurna. Gentengnya belum jadi, bisa nggak dihuni, Pak? Masak nasi nggak sempurna, aron nggak bisa dimakan. Agama juga perlu sempurna, Pak. Baru akan datang pertolongan Allah yang datang, ridho Allah yang datang. Doa kita dikabulkan, Pak. Orang iman sempurna pada Allah, aku tahu apa yang kamu mau. Gitu, Pak. Indah nggak, Pak, orang iman sempurna tuh? Karena iman sempurna datang dengan pengorbanan, bukan bimsalabim, Pak, ya. Dengan usaha, dengan sungguh-sungguh, dengan bertukuk lemus kata bahasa Malaysia ya, dengan pengorbanan yang sungguh-sungguh, ya harus sahabat, ya. Kita lihat. Karena Nabi mengusahakan iman itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya. Pertama-tama, Pak, belum ada perintah sholat, puasa, zakat, haji belum, Pak. Perintah dakwah dulu, mengusahakan iman dulu. Nah ini, di 13 tahun tuh usaha atas iman dibuat dulu. Udah imannya kokoh, membaca di hati, masuk ke dalam hati sanubari sahabat, baru datang perintah. Pertama-tama perintah sholat, setelah hijrah ke Madinah, baru hukum-hukum Allah itu baru Allah datangkan kepada orang sudah siap imannya. Sekarang, Pak, imannya belum siap, perintah Allah banyak dilanggar. Karena metode kita sekarang salah, Pak. Ilmu dulu pelajari itu, imannya belum disiap, gimana? Ilmu tapi imannya belum siap. Ibarat mobil, Pak. Supirnya bagus, Mang. Sopirnya memang lihai lah, tapi nggak ada bensinnya, Pak. Bisa jalan nggak? Nggak ada, mesinnya rusak, gimana? Begitu, Pak, ilmu penting, tapi lebih lagi iman. Jadi kata Nabi, aku belajar ilmu, belajar iman baru Quran. Jadi aku belajar iman dulu baru Quran, baru ilmu. Gitu, Pak. Begitu hadirin, seimbang lah, sejalan ya. Iman penting, ilmu penting juga. Tanpa ilmu kita akan nyasar, Pak. Kita akan bisa tersesat tanpa iman, tanpa ilmu. Maka ilmu iman itu sejalan, sehaluan, Pak. Baru itu kita bisa mulus ya. Bisa mulus, Pak, agama kita nih. Hadirin, usaha imannya tidak pernah putus, Pak. Orang yang membujakan iman, Pak, daripada Adam sekarang nggak pernah putus, Pak. Ada aja yang usaha atas iman, yang menjaga agamanya, Pak. Dari Adam sampai akhir zaman selalu ada, Pak. Yang mereka tidak minta imbalan, tidak minta upah, korban harta diri waktu berjalan menuju gunung-gunung, berjalan menuju lautan. Nah, ada aja, Pak. Dari zaman Adam sampai hari kiamat ada aja, Pak. Begitu dengan ahli batil, maksiat, setan, iblis dan kroconya terus juga dia sama, Pak. Ini sama-sama ini nih, Pak, sama-sama usaha. Mana yang paling kuat, Pak? Apa hak ahli hak atau ahli batil yang kuat? Ini, Pak, ini saling ini, Pak. Saling saingan lah. Saingan.
Tapi dikatakan bila ahli hak muncul, ahli batil akan keok. Nah ini Pak, tapi kalau ahli batil diem Pak, ahli hak yang menang ahli batil. Ya enggak? Kenapa hadirin? Kalau kebatilan itu datang dengan sendirinya, spontanitas Pak. Kalau kebatilan. Tapi kalau iman Pak, kalau yang baik itu harus, kebaikan harus ada usaha. Nggak bisa Pak, tanpa usaha itu datang dengan sendirinya. Kalau batil datang dengan sendirinya, tanpa usaha kebatilan itu pasti datang. Ya. Nah, tapi kalau yang namanya hak itu harus dengan diusahakan. Hak datang, batil akan hilang. Hadirin, untuk mengusahakan hak nih Pak. Hak ini Pak cahaya ya. Batil itu kegelapan. Bila datang cahaya, gelap akan hilang. Hadirin, bagaimana sahabat hadirin? Sebelum dia usaha atas iman dibuat, bagaimana keadaan Mekah? Bagaimana sahabat sebelum Islam? Orang-orang jahil, penyembah berhala, minum khamr, hobinya Pak. Orang-orang yang udah jurang-jurang neraka, dah. Tapi usaha hidayah dibuat, usaha iman dibuat, usaha hak dibuat, usaha yang baik dibuat, maka dalam waktu 23 tahun kok orang-orang yang jadinya ahli neraka menjadi ahli surga. Orang-orang yang namanya tadi udah tercantum di neraka, al-robah menjadi orang ahli surga Pak. Bahkan menjadi contoh hingga sekarang Pak. Pesawat itu sebagaikan bintang-bintang di langit Pak. Contoh untuk akhir zaman Pak. Karena ada usaha iman dibuat. Ya enggak? Ini karena dibuat Pak, Masya Allah. Orang yang tadinya bekas ahli maksiat jadi ahli taat. Kampungnya tadinya nggak ada suasana agama jadi suasana agama ada. Ya. Orang yang tadinya penuh dengan kemaksiatan jadi orang ahli yang ahli ibadah, ahli yang hak, ahli yang selalu membela agama Allah. Karena usaha hak dibuat Pak. Ya. Usaha hak dibuat Pak. Jadi jangan salahkan orang Pak, orang yang sedang maksiat, orang yang nggak sholat, orang yang masih berbuat fasad mungkar ini, sebenarnya yang salah kita Pak. Yang tahu, yang mengerti agama diem, ya gak? Menang wae Pak, itu yang salah. Orang buta jalan ke jurang arahnya. Kalau nggak diingetin sama orang yang melek gimana Pak? Pasti kejebur kan? Begitu Pak ahli sekarang, ahli maksiat Pak sekarang mereka berbondong-bondong menuju ke neraka. Siapakah sekarang siapa yang menyelamatkan Pak? Kita semua. Datang itu orang-orang yang masih jauh agama. Nah, dari rumah ke rumah datengin, pintu ke pintu. Ya, itu cara sosialnya Pak. Kalau orang di masjid, orang senang dengar agama di masjid, tapi yang luar masjid ini, yang mereka masih nenggok minuman keras, ya, itu yang ke sana Pak. Itu yang perlu kita datengin. Itu yang kita usahakan. Hadirin, satu orang Bapak ajak sehingga dia mau taat pada Allah, yang tadinya nggak taat, Bapak dapat jaminan surga. Satu apa? Bapak punya saham satu aja. Kayak Sina Ali, kalau kau ngajak orang taat satu aja, cukup kamu untuk dapat jaminan surga Pak. Ini Pak. Maka orang yang hidupnya dalam dakwah Pak, Masya Allah, nanti dia terheran-heran Pak melihat buku catatannya. Ini ada pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah, pahala bangun pesantren. Padahal dia nggak pernah ke haji, dia nggak pernah umroh, dia nggak pernah bangun pesantren. Kok ada pahala orang bangun pesantren dari mana ya Allah nih? Apa nggak ketuker ini? Ini bener pahala kamu. Ini bener pahala kamu, nggak ketukar kata Allah. Kamu mengajak orang sehingga orang itu dapat hidayah, sehingga dia bangun pesantren karena dia punya modal. Orang yang kamu ajak sehingga dia bisa haji ke kamu, tanpa mengurangi pahala haji dia. Begitu Pak. Ini keutamaan orang-orang suka ngajak Pak. Orang-orang yang mau mengingatkan saudaranya yang keadaan jauh pada agama Allah Pak. Itu. Jadi tugas kita hanya mengingatkan. Walaupun yang ngasih hidayah Allah Pak ya. Allah kuasa Pak. Semua orang taat pada Allah sebagaimana Rasulullah. Bisa saja. Allah kuasa, semua orang taat, masjid makmur, masjid siap umur, masjid bisa saja Allah kuasa. Bisa saja begitu Pak. Atau Allah robah orang semuanya maksiat, bisa saja. Kalau Allah punya wewenang, kalau punya perbuatan bisa saja. Tapi ini harus ada asbab musababnya, ya. Harus ada usaha. Dulu Nabi Pak yang usahakan atas ini. Karena Nabi nggak ada lagi Pak. Siapa lagi? Maka semua apa yang dibuat Nabi dibuat oleh umatnya, penerusnya, estafetnya Pak. Ini. Jadi kita Pak harus bersyukur Pak. Kita ini bukan Nabi tapi kerja Nabi kita dapat warisan.
ya. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basaratin ana wa man taba'ani. Kul hadihi, ini jalanku kata Nabi dan jalan pengikutku. Jangan dakwah ini jalan aku dan pengikutku. Bukan ana wa man ulama, bukan ana wa man ustad, bukan ana wa man santri, tapi ana wa man taba'ani, aku dan pengikutku. Nah, ini Pak, dakwah ini semuanya punya warisan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menuliskan la ilaha illallah. Ya Pak. Jadi kalau ini kita buat Pak, insya Allah berubah dunia Pak. Kampung kita berubah kalau ada dakwah. Isi kita berubah jadi isi yang masyhurah. Yang tutup orang yang sempurna Pak. Nah, ini berubah Pak. Berubah. Nah, kalau dakwah dibuat. Yang ahli maksiat, ahli hak, ahli yang menuju kepada, bahkan menjadi wali-walinya Allah Pak. Ini kalau ya dakwah dibuat. Sampai mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Ya. Nah, ini Pak saya sampaikan Pak. Jadi ini tanggung jawab. Ini bukan tanggung jawab ulama Pak, tapi semua punya kewajiban. Kalau ngajar itu tugas ustadz, kiai ya. Tapi dakwah itu siap orang punya tanggung jawab. Balighul ani walau ayat, sampaikan dari satu ayat Pak. Itu satu ayat wajib disampaikan Pak. Apalagi kita berapa kita bisa Pak? Fatihah berapa ayat tuh? Wajib sampaikan Pak. Kalau ngajar orang ustadz yang harus peranan ya. Ustadz ngajarin, ini bukan ngajar, dakwah tuh ngajak Pak. Anak kecil pun bisa dakwah, Pak bangun Pak, ini udah waktu sholat Pak, itu dakwah. Kan mudah kan? Bahkan dakwah ini lebih susah naik sepeda daripada dakwah Pak. Dakwah lebih susah naik sepeda daripada dakwah. Kalau sepeda harus ada matanya, nggak boleh buta. Kalau naik sepeda harus tangannya harus nggak boleh buntung. Tapi tangan buntung nggak bisa naik sepeda. Tapi kalau dakwah Pak, buntung tangan bisa dakwah, buntung kaki bisa dakwah, orang buta bisa dakwah, tunarunggu bisa dakwah, semuanya bisa. Makanya dakwah itu lebih mudah daripada naik sepeda. Ya, mudah Pak, Masya Allah. Tapi kok kita nggak mau mengambil bagian ini. Pada untungnya besar Pak, padilahnya besar. Di gua hisap Pak, di masar tidak ada hisapan orang dakwah. Di kubur bebas sisa kubur. Aman Pak, Masya Allah. Tapi nggak mau Pak, Masya Allah. Siapa ya? Apa yang penting niat dulu. Niat untuk mencari ridho Allah. Niat untuk meneruskan perjuangan Nabi. Jadi Pak, kita dakwah Pak, menyenangkan Nabi Pak. Nabi senang umatnya ngambil bagian kerja Nabi Pak. Kalau kita ingin Pak Nabi senang, ambil kerjanya Nabi. Itu menyenangkan Nabi Pak. Kerjanya ambil Pak, baru senang Nabi. Tanggung jawab Nabi dikerjakan oleh umatnya. Baru Nabi itu jempolan nih umatnya. Kalau umatnya nggak mau dakwah gimana? Di mana-mana maksiat, yang salah kita Pak. Sobat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, astagfirullah anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.